Dan yang pertama susunan acaranya yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Komunitas Mendo Gangsar, yang ketiga penyampaian hasil kerja tenaga kerja mandiri atau TKM, dan yang keempat pembahasan program kerja Komunitas Mendo Gangsar. Lalu yang kelima penutup. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dan kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Damene Sukirman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Bang Abi. Bapak Ibu selamat malam. Apakah pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman komunitas Mendo Gangsar, tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Andi beserta Ibu Monika, terima kasih sudah berkenan menjadi tuan rumah. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu tamu undangan yang pada hari ini berkenan hadir. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas rahmat dan penyertaannya kita semua pada hari ini bisa berkumpul di rumah Bang Adi dengan keadaan sehat. Dan semoga juga Bapak Ibu pekerjaan, usaha, dan semua kegiatan yang dilakukan sampai pada hari ini semua dalam keadaan normal dan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada hari ini adalah pertemuan kita pada bulan atau tahun buku tahun 2025, adalah pertemuan yang pertama pasca setelah kita pembagian uang tabungan. Namun Bapak Ibu perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa uang yang Bapak Ibu kemarin kumpulkan lewat bendara berupa tabungan itu semuanya, puji Tuhan, alhamdulillah dapat berkumpul dengan baik, kemudian dapat didistribusikan ke semua anggota penabung juga dengan baik. Laporan yang saya terima tidak ada kendala yang berarti. Begitu Pak Bendara ya. Monggo Pak. Ya, selamat datang. Total uang yang terkumpul Pak Bendara berapa tahun yang lalu? 62.300. Total uang tabungan Bapak Ibu sekalian. Dan kita patut juga bersyukur uang 62 sekian itu pada tahun yang lalu dapat didistribusikan dan dimanfaatkan oleh teman-teman semua anggota berupa dana pinjaman. Dan kemudian yang patut juga kita apresiasi, teman-teman anggota semua komitmen untuk mengembalikan 100% pinjaman itu dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya 100%. Jadi untuk dua kali ini, tahun pertama, tahun kedua ini, uang yang Bapak Ibu kumpulkan dapat dikembalikan 100%. Apresiasi buat kita semua, tepuk tangan. Dan pada hari ini kita memulai lembaran baru. Tidak ada rencana khusus dalam program Mendo Gangsar. Namun segala sesuatunya tentu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Saran, pendapat, kritik tetap kita terima dengan terbuka. Begitu ya. Nah,
Pada hari ini berapapun nanti yang terkumpul nanti akan dikumpulkan, akan diumumkan dan kemudian akan diberi kesempatan bagi anggota yang berkenan mau meminjam atau memakai untuk modal usaha atau untuk nandur pari boleh ya, sadon apa beli pupuk dan sebagainya. Monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu. Yang jelas jangan buat pasang apa jenenge kayak judi slot. Ya, tidak boleh. Ya. Yakinlah judi slot itu pasti merugikan kita semua, maka jauh-jauhlah dari itu. Kemudian pesan juga bagi ibu-ibu, mohon kalau bapak-bapaknya pinjam, ibu-ibunya tetap kontrol ya. Ya, jadi ada keseimbangan. Jangan sampai bapaknya pinjam, ibu-ibunya nggak ngerti, kan gitu ya. Lebih-lebih pemakainya nggak ngerti, itu lebih kacau sekali. Nah, monggo nanti dimanfaatkan uang yang terkumpul. Perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, rencana tahun yang lalu kita membuat badan hukum komunitas kita, rencananya mau didaftarkan ke notaris, dan alhamdulillah puji Tuhan kita sudah lakukan itu dalam proses, dan sampai hari ini sebenarnya badan hukum sudah selesai, sudah jadi, tinggal kita ambil di notaris di Bandar Jaya. Namun karena kesibukan Bang Tampir ini luar biasa ya, jadi nggak sempat ke sana. Pasca Lebaran sampai hari ini nggak pernah karena pernah ada waktu untuk ke Bandar Jaya. Yang jelas surat itu sudah ada, sudah jadi, dan kita tinggal ambil. Maka pertemuan kita sah secara hukum. Ya, sah secara hukum. Karena sudah tercatat di notaris dan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan hanya tercatat di notaris, tetapi kita sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu. Terus izinnya tingkatnya kita kabupaten. Jadi bukan hanya di Srikaton ini aja, tetapi seandainya kita ingin bergerak di bidang apapun, kita bisa bergerak di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Itu sifat izinnya. Ya nanti bagaimana perkembangannya, yang jelas Bapak Ibu kita berpikir itu jauh ke depan ya, 10-50 tahun yang akan datang, bukan hanya berpikir hari ini dan esok, tetapi kita berpikir 10, 20, 50 tahun ke depan. Siapa tahu apa yang hari ini kita rintis itu juga bermanfaat bagi anak dan cucu kita, juga orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Itu kemudian selanjutnya bahwa program-program seperti biasa, dana sosial tetap kita jalankan di periode ini, arisan tetap kita jalankan seperti biasa, pinjaman tetap kita jalankan seperti biasa. Bagi anggota yang baru, bahwa pinjaman yang bisa kita berikan itu maksimal besarnya 2 juta rupiah, ya, maksimal 2 juta rupiah. Kemudian kalau duitnya ada, kalau duitnya nggak ada, seadanya. Kalau ternyata yang terkumpul 5 juta misalkan, tetapi yang mau pinjam itu 5 orang, berarti ya mungkin dibagi rata 1 juta, 1 juta. Atau kita juga pakai sistem skala prioritas. Semisal ada saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, butuh uang 2 juta, itu yang harus kita utamakan, yang lain nunggu. Atau mau dipakai untuk biaya membayar anak sekolah, karena ijazahnya nggak bisa diambil kalau SPP-nya belum dilunasi semisal. Nah itu kita pakai skala prioritas, itu yang kita utamakan. Atau mohon maaf, harus beli pupuk hari ini karena harus dipupuk tanamannya, kalau nggak dipupuk mungkin
akibatnya fatal, yaitu juga harus kita kasih skala prioritas. Atau apalagi untuk beli beras, semisal ini nggak panen, nggak beli beras, ngisuk arep masak, orang di beras, ya terpaksa harus kita kasih pinjaman. Ya bukan terpaksa ya, tetapi itu harus kita skala prioritaskan. Bahkan bukan hanya untuk, kalau urusan beras ini mohon maaf, kalau urusan beras itu bukan hanya kita lah ya, dana sosial bisa kita pakai, dana sosial bisa kita pakai untuk membantu saudara kita yang hari ini mau masak nggak ada beras. Sepakat ya? Jadi bukan hanya hari ini mereka berobat di rumah sakit kita kasih, tapi kalau ada saudara kita yang ada di Srikaton, walaupun bukan anggota nih, harus mau masak tapi nggak ada beras sama sekali, nggak punya uang, nggak berani pinjam ke tetangga atau misalnya, kalau ada informasi seperti itu, bendara nggak usah nunggu perintah siapa-siapa, langsung eksekusi. Begitu Pak Bendara ya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, nggak perlu birokrasi yang ruwet-ruwet. Izin dulu sana, izin dulu nggak usah. Pokoknya kalau ada terjadi seperti itu, langsung eksekusi. Nggak usah berpikir panjang. Itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, saya rasa dari saya tidak perlu panjang lebar, nanti juga akan disambung dengan rencana kerja selanjutnya. Dan apresiasi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran hari ini yang tetap komitmen untuk menjaga nilai-nilai silaturahmi di komunitas Mendo Tangsar. Amin. Terima kasih Pak. Kembali ke Pak Afif. Yal Pak Le. Terima kasih atas sambutannya pada Bapak Firman selaku Ketua Komunitas Mendo Tangsar. Acara selanjutnya yaitu penyampaian hasil kerja dari tenaga kerja mandiri atau TKM yang akan disampaikan oleh Bapak Ceper, Bapak Wita. Pada beliau Mas Wita. kami persilakan. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Yang saya hormati Ketua KMG Mas Herman, yang saya hormati tuan rumah Bapak Andi, yang saya hormati dan saya banggakan anggota Mendo Tangsar dan tamu undangan. Terima kasih untuk waktunya. Saya mewakili pengurus atau ketua yaitu Bapak Ali yang pada malam hari ini nggak bisa hadir karena ada kesibukan rewang dia istri maju. Jadi menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan hasil kerja selama kurang lebih 2 tahun. Jadi nanti saya bagi bisa dibaca dan nanti saya akan jelaskan uang keluar masuknya. Jangan rebutan, itu memang kurang. Gantian. Emang sengaja kurang. Jadi di situ Bapak Ibu tertulis yaitu tanggal 11 bulan 11 2023. Nah, pada waktu itu kami pengurus TKM dan pengurus Mendo Tangsar berkesempatan untuk mengambil uang bantuan dari pemerintah yaitu TKM itu di Bandar Jaya itu senilai 20 juta dan itu diambil cash tanpa potongan. Selanjutnya uang 20 juta itu kami selaku pengurus TKM mengembangkan karena kesepakatan anggota waktu itu untuk membeli kambing. Jadi kami belikan kambing 5 ekor
babon-babon meteng-meteng digadu ke 4 orang dengan nilai transfer itu senilai 7.950.000 itu untuk 5 ekor kambing. Terus berikutnya kami juga ada investasikan itu senilai 10 juta. Terus ada pembelian peralatan itu 15.000 buku dan pulpen. Nah di bulan 3 kita sudah mulai ada pundi-pundi uang masuk dari investasi itu sebesar 650.000, terus ada juga 240, terus 354. Ini invest ke kita kerjasama dengan pupuk ya, dengan pertanian dan invest lainnya. Terus di bulan 4 2024 itu ada pengeluaran pemakaian untuk KMG. Pada waktu itu jadi ada sesuatu hal, makanya 500.000 itu pengurus KMG meminta, ketimbang meminta ke anggota, lebih baik uang yang ada di TKM buat keperluan pengurus KMG. Itu uangnya saya serahkan ke Mas Gepeng. Terus ada lagi pemasukan yaitu jual anak kambing. Kambing yang kita beli di bulan 12 sudah mulai berkembang biak dan sudah laku. Ini 300.000 ini di tempatnya Mas Gepeng. Ini kambing yang digadu Mas Gepeng, satu babon itu beranak 2, terus yang satu buat yang memelihara, yang satunya lagi buat PKM. Dan ini 300.000 ini karena ada anggota yang mau ngingu tetapi tidak mau gado, ingin dibeli saja, itu dibeli sama anggota 300.000 itu sama Bang Komeng. Sekarang masih Bang Komeng kambingnya. Gemuk ke kurus. Kayak dikeluyuran kayak. Dikencang lah. Kenceng. Orang kandangnya jadi. Terus ada juga pengeluaran tuh studi banding. Itu 200.000 itu kemarin TKM ingin mengembangkan sumber daya manusia. Apa ya? Sumber daya anggota lah ya. Jadi ingin membekali sedikit keterampilan waktu itu untuk membuat srebeng, terus apa kayak bunyi? Geblek, basreng, terus kacang. Nah karena sudah ini ke Sukarjo ya, Pringsewu, itu ada beberapa anggota yang kita utus ke sana untuk mencuri ilmu di sana. Dan kami belikan peralatan sebesar 200.000 itu kayak parut, baskom dan lain-lain ya. Nah terus di berikutnya itu ada pemasukan, yaitu dari penjualan anakan kambing lagi. Ini yang digadu tempat Bapak Puji. Jadi Bapak Puji ini kita gadu 2 ekor babon waktu itu, beranak semua. Tetapi karena musibah atau bagaimana, jadi anaknya sakit, meninggal, mati. Terus yang babon satunya lagi lahiran juga 2, tetapi yang satu nggak selamat, tinggal satu itu pun kurus kering, tatingen, ulunin jegrit lah. Aku itu laku 100.000 itu dibeli sama Bapak Sukadi, dan yang 50 buat yang ngingu, yang 50 buat kita. Terus ada lagi penjualan anakan kambing. Ini kita jual lagi anak kambing. Ini yang digadu tempat Bapak Sukadi. Ini beranak 2 buah, jantan semua. Jadi
yang satu buat yang Minu, yang satunya lagi buat kita. Terus karena ada anggota yang meminta, yaitu Bapak Subagia, itu di harga 600.000. Terus ada kembalian uang investasi itu sebesar 10 juta karena investasi ke pupuk yang selama ini kita jalankan berhenti karena pupuk agak ketat ya, agak susah, agak ribet, jadi kita tarik yang 10 juta, jadi nilainya 13 juta kas. Jadi untuk nilai semua itu sebenarnya kita ada pemasukan itu yang tadinya 20 juta itu ada sekarang jadi 22.194 sebenarnya kalau nggak ada pengeluaran ada segitu, tapi kan ada pengeluaran jadi sekitar 21 juta berapa gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, itu program kerja yang selama ini kami jalankan dan alhamdulillah uangnya masih amanah ya, masih kami jaga dan rawat. Mungkin ada yang ditanyakan tentang terkait program kerja yang kami laksanakan. Kalau tidak ada mungkin lanjut acara berikutnya. Waktu dan tempat saya serahkan ke PRT. Terima kasih Bapak Super atas penyampaiannya terkait program kerja yang selama ini mereka laksanakan, yaitu tenaga kerja mandiri. Dan alhamdulillah berarti saldo kita nambah Mas ya, sekarang 21 juta sekian ya.